Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-82, bab hathu as-sultan wa ghairihi ala ittikhadhi wazirin salihin wa tahdhirihim min qurana as-su'. Yaitu bab yang menjelaskan tentang anjuran kepada para pemimpin, kepada seorang pemimpin dan yang lainnya untuk mengambil atau menjadikan penasehatnya seorang yang soleh dan memberi peringatan kepada mereka agar menjauhi teman yang buruk. Imam Nawawi menyebutkan dalam bab ini firman Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yaitu al-akhilla, yaitu orang yang mereka saling mencintai di dunia. Pada hari itu, yaitu di akhirat nanti, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini diberi judul oleh Imam Nawawi, ya, anjuran kepada seorang pemimpin, seorang sultan, ya, seorang penguasa ataupun yang lainnya yang semisal dengannya untuk mencari atau mengambil atau menjadikan penasehatnya, orang tempat dia bertanya atau bermusyawarah adalah orang-orang yang soleh, dan jangan sampai dia penasehatnya, orang di sekelilingnya itu orang-orang yang buruk atau teman-temannya adalah orang yang buruk. Di sini Imam Nawawi menyebutkan, ya, firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 tadi, di mana Allah mengatakan orang-orang yang mereka di dunia ini saling mencintai, saling mengenal, saling berbuat baik di antara mereka, pada hari kiamat nanti bisa jadi mereka saling bermusuhan, kecuali orang yang bertakwa. Maka hendaknya persaudaraan, pertemanan di dunia ini mestinya didasari oleh ketakwaan. Itulah pertemanan, persahabatan al-ukhuwah al-baqiyah yang tetap ada langgeng sampai hari kiamat. Tapi kalau seandainya pertemanan kita dengan teman, persahabatan kita dengan sahabat dikarenakan urusan dunia atau motivasi duniawi, maka bisa jadi
Di dunia mungkin kita berteman, akrab, tapi di akhirat bisa jadi menjadi musuh. Maka ini peringatan dari Allah SWT agar kita dalam mencari teman atau dalam berteman itu mendasari pertemanan ataupun persaudaraan karena ketakwaan kepada Allah SWT. Dan orang yang bertakwa biasanya, teman yang baik, teman yang bertakwa akan mengingatkan temannya ketika lupa, memberikan nasihat, menegur kalau seandainya teman itu salah. Itulah teman yang baik, itulah teman yang bertakwa. Adapun teman yang hanya semata-mata karena urusan dunia, maka dia tidak akan menegur kalau kita salah. Dia tidak akan mengingatkan kalau kita lupa. Mungkin dia hanya sekedar memuji-muji saja di depan. Bagaimana teman yang baik itu yang difilter, itulah yang dicari, itulah yang didekati. Tapi teman yang buruk, yang menjerumuskan kepada maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, justru kalau kita berteman dengannya, maka kita akan menyesal di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Allah SWT, ya, seorang dia menyesal berteman dengan orang yang telah menyesatkan dia. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya pertemanan itu atau teman itu bisa mempengaruhi agama seorang. Makanya Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Sungguhnya agama seorang itu dilihat dari agama temannya. Maka lihat temannya siapa. Kalau seorang berteman dengan orang yang baik, mudah-mudahan agamanya menjadi baik. Tapi kalau seorang berteman dengan teman yang buruk, maka Nabi memberikan perumpamaan teman yang buruk itu seperti hamil kir, nafikhil kir, yaitu pandai besi, ya, atau tukang las mungkin bahasa kita, yang dia meniup apinya, kemudian kita akan kena. Tapi teman yang baik kahamilil misk, seperti orang yang membawa atau memiliki minyak wangi. Kita minimal mendapatkan bau yang harum. Maka ini berbahaya, ya. Kita lihat ketika seorang tidak bisa memfilter temannya, bisa jadi teman itu mempengaruhi. Dan memang dalam pertemanan itu para ulama menjelaskan ada unsur tarik menarik antara teman, antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang paling kuat tarikannya, siapa yang paling kuat pengaruhnya. Maka kalau kita tidak mampu mempengaruhi, jangan sampai terpengaruhi. Nah, ini Allah SWT memberikan peringatan agar kita berhati-hati dari milih teman. Ini secara umum, terutama juga apalagi kepada seorang pemimpin. Ketika dia mencari atau menjadikan temannya tempat dia bermusyawarah atau penasehatnya lah, itu orang yang buruk, maka tentunya kebijakan dia, apa yang dia lakukan juga akan mengarah kepada yang buruk. Hadis yang ke-678 disebutkan oleh Imam Nawawi. Hadis pertama dalam bab ini yaitu an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atha Allahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaihi wa bitanatun ta'muruhu bisyarr wa tahudduhu alaihi wal ma'sum man asama Allah. Rawahul Bukhari. Dari Abi Sa'id dan juga Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan juga tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemimpinan pengganti setelah mereka dari khalifah, pemimpin yang menggantikan mereka, kecuali mereka memiliki dua orang penasehat atau dua macam penasehat.
atau 2 orang pembantu, ya, penasehat orang dekat. Penasehat pertama adalah orang yang menyuruhnya kepada yang baik dan selalu menganjurkan untuk melakukan yang baik. Dan yang kedua, bentuk teman atau pembantu atau penasehat yang kedua adalah yang selalu menyuruhnya kepada yang buruk dan selalu menganjurkan, mengajaknya kepada yang buruk. Kemudian Nabi mengatakan wal ma'sum man asamallah. Adapun orang yang dijaga atau terjaga adalah orang yang Allah jaga dari teman yang buruk tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang pemimpin itu tidaklah Allah mengutus para nabi bahkan ataupun para pemimpin setelah mereka kecuali ada 2 macam penasehat. Penasehat yang baik, yang selalu menyuruh kepada yang baik, mengingatkan. Itu penasehat yang baik. Dan ada juga penasehat yang buruk. Maka di sini bisa kita lihat 2 macam manusia, 2 macam penasehat. Yang seorang ketika dia menjadi pemimpin hendaknya dia benar-benar berhati-hati melihat siapa penasehat dia, siapa tempat dia bermusyawarah, meminta pendapat. Kalau orang yang baik tentunya akan diberikan pendapat-pendapat yang baik, arahan-arahan yang baik. Tapi kalau temannya itu adalah teman yang buruk, maka akan diberikan pendapat-pendapat yang buruk, arahan-arahan yang buruk. Maka ini salah satu peringatan dari Allah SWT, dari Rasul SAW kepada para pemimpin agar mereka berhati-hati dalam memilih teman, atau memilih atau mengangkat penasehatnya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya di dunia ini akan selalu ada orang yang menyuruh kepada yang baik dan selalu akan ada orang yang menyuruh kepada yang buruk. Tinggal kita memilih siapakah yang kita ambil sebagai penasehat atau teman dekat kita. Maka faedah dari hadis ini juga hendaknya seorang pemimpin memilih. Hendaknya seorang pemimpin memilih teman dekatnya adalah orang yang baik dan menjauhi teman yang buruk atau penasehat yang buruk. Kenapa? Karena dia akan meminta pendapat, apalagi kalau berkaitan dengan urusan orang banyak. Maka ini sangat berbahaya. Kemudian pemimpin yang baik, pemimpin yang diberikan taufik oleh Allah SWT, salah satu cirinya adalah dia, orang di sekitar dia adalah orang-orang yang baik. Itu adalah ciri pemimpin yang baik. Ciri yang pemimpin yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT adalah orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang baik, yang selalu mengingatkan dia. Ini ciri pemimpin yang muwaffaq, yang diberikan taufik oleh Allah SWT. Begitu juga hendaknya seorang pemimpin selalu, faedah dari hadis ini, meminta perlindungan kepada Allah dari teman yang buruk, dari penasehat yang buruk. Meminta perlindungan kepada Allah SWT agar dijauhi atau dipelihara, terjaga dari penasehat-penasehat yang buruk. Hadis selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya dzakkarahu wa in dzakara a'anahu wa idza arada bihi ghaira dzalika ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yadhkurhu wa in dzakara lam yu'inhu. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid ala syarti Muslim. Hadis yang ke-679 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila Allah SWT menginginkan kepada seorang pemimpin itu kebaikan, maka Allah SWT akan menjadikan bagi pemimpin tersebut wazir, penasehat, pembantu, orang-orang yang jujur dan amanah. Ketika pemimpin tersebut lupa, maka dia akan mengingatkan. Dan ketika dia ingat, maka dia akan membantu pemimpin tersebut. Dan sebaliknya, jika Allah SWT menginginkan kepada seorang pemimpin selain itu, maka Allah akan memberikan kepada dia wazir, pemimpin, penasehat ataupun teman dekat, pembantu yang buruk. Ketika pemimpin tersebut lupa, dia tidak ingatkan. Kalau dia ingat pun dia tidak membantu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang baik dengan syarat Imam Muslim. Maka dalam hadis ini jelas-jelas Nabi menyebutkan ciri pemimpin yang diinginkan oleh Allah SWT kebaikan baginya, yaitu dia akan mendapatkan penasehat yang baik, penasehat yang jujur, amanah. Yang mana cirinya? Yang amanah itu apa? Kalau ketika dia lupa akan kewajibannya. Pemimpin tersebut mungkin karena banyak urusannya. Semakin banyak tanggung jawab seorang, semakin tinggi kedudukan atau semakin besar tanggung jawab, maka semakin banyak kewajibannya, tanggung jawabnya. Mungkin dia kadang lupa. Maka ciri dari pembantu yang baik ataupun teman yang baik adalah ketika pemimpin tersebut lupa akan kewajibannya, diingatkan. Tidak dia diam saja, tapi ketika lupa diingatkan. Ini ciri teman yang baik. Ketika dia ingat, maka dia bantu. Ketika ingat kemudian dia melakukan tugas tersebut, pemimpin tersebut, maka dia bantu. Ini ciri seorang penasehat yang baik. Dan sebaliknya, kalau seandainya Allah SWT menginginkan kepada seseorang ghaira dzalik, kata Nabi, selain itu maksudnya selain kebaikan. Artinya Allah SWT dalam Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan, jika seorang Allah inginkan bagi dia kebaikan, seorang pemimpin tersebut, maka Allah berikan kepada dia seorang pembantu, penasehat yang baik, yang jujur. Kalau dia lupa, diingatkan. Kalau dia ingat, dia bantu kerjaannya. Sebaliknya, kata Nabi, kalau ingin Allah SWT menginginkan selain dari itu bagi pemimpin tersebut, selain dari itu maksudnya apa? Selain dari kebaikan, apa? Keburukan. Maka di sini Nabi tidak menyebutkan secara langsung lafaz keburukan, karena memang kita diharuskan menghindari keburukan. Maka diberikan kepada dia penasehat yang buruk. Bagaimana cirinya? Kalau dia lupa, tidak dia ingatkan. Ini lupa tanggung jawabnya, dia tidak ingatkan, sengaja dia tidak ingatkan supaya tidak ada kerjaan. Kalau dia ingat pun dia tidak bantu itu kerja pemimpin tersebut. Maka ini ciri di mana seorang tidak diinginkan baginya kebaikan. Maka faedah hadis ini adalah bagaimana seorang bisa menjadi pemimpin yang baik itu karena taufik dari Allah SWT. Menjadi pemimpin yang baik itu taufik dari Allah SWT, di mana Allah SWT memudahkan bagi dia untuk melakukan amanah tersebut. Kemudian diberikan oleh Allah SWT orang-orang di sekelilingnya ataupun para pembantunya, penasihatnya adalah orang-orang yang baik. Ini ciri bahwasanya orang itu memang diberikan taufik oleh Allah SWT. Juga faedah dari hadis ini adalah hendaknya kita menjadi orang yang baik. Ciri orang yang baik itu adalah orang yang jujur, adalah ketika temannya lupa diingatkan. Ketika dia ingat atau sedang melakukan pekerjaan, maka dibantu. Ini ciri teman yang baik, orang yang baik.
Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-83, yaitu bab an-nahyu an tauliyati al-imarati wal qada'u wa ghairihima minal wilayat liman sa'alaha. Larangan untuk mengangkat pemimpin ataupun qadi ataupun yang lainnya dari berbagai macam bentuk kekuasaan ataupun tanggung jawab bagi orang yang memintanya. Artinya larangan bagi seorang pemimpin misalnya mengangkat bawahannya atau orang kepercayaannya dan diberikan tanggung jawab, ya, dilarang memberikan tanggung jawab tersebut kepada orang yang memintanya, yaitu minta jabatan lah, ya, bahasa kita. Di sini Imam Nawawi menyebutkan satu hadis saja, yaitu hadis yang ke-680 an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulan min bani ammi faqala ahaduhuma ya Rasulullah amirna 'ala ba'ni ma wallaka Allah azza wa jalla wa qala al-akhar mithla dhalik faqala inna wallahi la nuwalli hadzal 'amala ahadan sa'alahu aw ahadan harasa alaihi, muttafaqun alaih. Dari Abi Musa al-Asy'ari beliau berkata bahwasanya aku datang menemui Nabi SAW, saya dengan dua orang dari suku, dari kabilah paman atau anak paman saya, min bani ammi wa rajulani min bani ammi, yaitu dua orang dari anak pamanku, ya. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku, ya, jabatan ataupun tanggung jawab dari wilayah atau kekuasaan ataupun tanggung jawab yang Allah berikan kepada engkau. Maka yang lain juga mengatakan seperti itu. Jadi dia minta, ya Allah, ya Rasul, berikan saya jabatan atau pekerjaan yang itu sifatnya tanggung jawab, ya, dari jabatan ataupun kekuasaan yang Allah berikan kepada engkau. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya kami demi Allah tidak memberikan urusan ini atau pekerjaan ini kepada seseorang yang memintanya atau seseorang yang menginginkannya, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini jelas, ya, Nabi menjelaskan dengan gamblang. Nabi menyebutkan bahwasanya Nabi tidak akan memberikan jabatan, tanggung jawab ataupun kekuasaan, jabatan kepada orang yang memintanya. Karena apa? Karena seorang ketika dia meminta, maka biasanya ada niat atau maksud di balik permintaan tersebut. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis sebelumnya yang disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya dari hadis Abdurrahman bin Samurah, yaitu Nabi mengatakan, kalau engkau meminta maka Allah tidak akan bantu, tapi kalau anda diberi tanpa meminta maka Allah akan membantu anda. Maka ini hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita tidak meminta jabatan, tidak meminta tanggung jawab, ya, jabatan ataupun kepemimpinan, ya. Karena itu adalah suatu hal yang berat, ya. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis Abdurrahman bin Samurah, yaitu kalau anda minta maka Allah akan biarkan anda, tapi kalau anda diberi tanpa diminta, Allah akan bantu, ya. Kalau dalam hadis ini Nabi mengatakan, kami tidak akan berikan kerjaan seperti ini, tanggung jawab seperti ini kepada orang yang mintanya atau orang yang ingin memintanya, semangat untuk memintanya. Maka ini suatu hal yang perlu dipahami dengan baik, apalagi, ya, tentunya amanah tersebut, jabatan tersebut itu amanah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat.
Sebagaimana Nabi sebutkan pada hadis sebelumnya bahwasanya di akhir zaman kata Nabi ada orang-orang yang mereka bersemangat, berambisi lah mungkin ya lebih pasnya untuk memiliki jabatan ya. Maka ini orang yang seperti ini kata Nabi nanti di akhirat akan menyesal. Ketika dia berambisi menduduki sebuah jabatan, tentunya dia berambisi tersebut karena ingin mendapatkan sesuatu yang bersifatnya dunia. Sebab kalau seorang tahu bahwasanya jabatan itu adalah amanah yang akan ditanyakan nanti di akhirat, yang dipertanggungjawabkan, maka dia mungkin kalau diberi pun dia akan menolak karena beratnya amanah tersebut dan itu akan dipertanggungjawabkan. Maka ini untuk kita berhati-hati dan juga bagi seorang pemimpin ketika dia mengangkat bawahannya, orang-orang yang ada di bawahnya, pembantunya itu tidak memberikan tanggung jawab tersebut, kepemimpinan tersebut, jabatan tersebut kepada orang yang minta atau kepada orang yang ingin ya. Tapi berikan kepada orang yang dia memang memiliki kemampuan di situ dan dia tidak berambisi untuk melakukan atau meminta jabatan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.